Bab 4433. Semuanya dimarahi. Untungnya, bayangan hitam itu menargetkan Yudhira Ying dan yang lainnya. Sesaat kemudian, dengan wajah cemberut, Yudhira Ying memimpin kultivator Longzu kembali ke puncak. Dari ekspresi wajah semua orang, Eric Kin juga tahu bahwa bayangan hitam itu tidak tertangkap pada akhirnya. Teman seiman Zhao, ada apa? Melihat begitu banyak orang tidak berhasil menangkap bayangan hitam, kultivator di atas tidak berani memprovokasi Yudhira Ying, jadi bertanya kepada teman-temannya. Jangan membahasnya lagi, sekarang sudah malam dan di laut darah penuh dengan manusia darah. Orang terkutuk itu keluar dari pulau dan dia menyelam ke laut. Ekspresi teman seiman Zhao ini juga tidak terlihat baik. Yang aneh adalah manusia darah itu hanya menyerang kita, tetapi menutup mata terhadap orang itu dan orang ini menyelam semakin dalam, kecepatannya semakin meningkat sehingga pada akhirnya kami menyerah. Manusia darah tidak bisa dilawan olehnya. Mungkinkah orang ini bukan kultivator, tetapi sejenis monster dari laut warisan? Seseorang tanya dengan terkejut. Setelah memasuki laut warisan sekian lama, banyak kultivator telah mempelajari laut darah dan manusia darah dalam upaya untuk menemukan cara untuk bergerak di malam hari. Tapi tidak peduli siapa itu, mereka semua gagal pada akhirnya. Para manusia darah ini tampaknya memiliki niat untuk mencegat para kultivator bergerak di malam hari, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ada orang-orang yang dapat dengan bebas berpindah-pindah di antara manusia darah. Saat semua orang berbicara, Yudhira Ying juga agak tenang dan terbang ke udara. Semuanya, meskipun kita tidak mendapatkan buah pembersih jiwa, kita berhasil mengaktifkan kompas dan membuka peluang baru. Sekarang sudah larut dan banyak teman seiman juga terluka, jadi aku rasa sebaiknya kita bubar dan kita bahas lagi besok pagi apabila masih ada masalah. Hanya saja Yudhira Ying terlihat tidak bersemangat saat ini, jelas hanya sekadar formalitas. Semua orang juga mengangguk. Bahkan jika mereka ingin menangkap bayangan hitam itu, mereka harus berpikir jangka panjang. Selain itu, mereka juga sangat lelah. Tidak bisa, sebelum semua teman seiman pergi, kamu harus mengembalikan sebuah keadilan padaku. Namun, pada saat ini, Hengki Li yang marah berjalan mendekat dengan ekspresi garang sambil mencengkeram lukanya. Hengki Li, keadilan apa yang kamu ingin kami tegakkan? Kata Kelvin Peng. Hengki Li tiba-tiba menatap Eric Kin dengan tatapan ganas. Aku ingin menuduh orang ini rakus akan hidup dan takut mati, sehingga dia melibatkan teman yang tidak bersalah. Eric Kin melibatkanmu, Yudhira Ying mengerutkan kening. Itu benar, ketika bayangan hitam menyerbu, Eric Kin dan Vinola Su tidak berurusan dengan hal yang menakutkan, melainkan hanya melarikan diri ke belakang. Dan tidak hanya itu, aku juga curiga bahwa orang ini menggunakan semacam teknik rahasia untuk dengan sengaja memperlambat kecepatan melarikan diriku, sehingga aku diserang oleh bayangan dan menyelamatkan mereka. Aku menderita cedera serius sekarang dan itu karena dua orang ini, jadi aku ingin mereka membayarnya. Setelah Hengki Li selesai berbicara, banyak kultivator saling memandang dan mulai berdiskusi. Hengki Li, kurasa bukan tubuhmu yang terluka, tapi kepalamu. Tetua di mau tidak mau langsung mencibir. Apa maksudmu? Hengki Li bertanya. Pada saat itu, apa salahnya menghindari tepi sementara? Bukankah kamu juga berlari? Kentut, aku mencoba yang terbaik untuk melawan. Dua orang inilah yang melarikan diri dan membuatku terlibat, kata Hengki Li. Yang terpenting adalah saat aku berlari setengah jalan, tiba-tiba merasa tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhku dan aku rasa ini adalah perbuatannya. Kamu rasa, kurasa kakimu yang melemas karena ketakutan, kata tetua di. Omong kosong,
bagaimana mungkin aku bisa dibuat takut sampai tidak bisa bergerak? Kata Henkili dengan marah. Pak Tuadi, untuk apa kamu berbicara begitu banyak dengannya? Kepala Sukuli tidak tahan lagi. Henkili, bahkan jika Erikin mundur, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain untuk itu. Apakah kamu sudah lupa apa yang kamu katakan sebelumnya? Apa yang aku bilang? Pada saat ini, Henkili sangat marah dan sangat membenci Erikin sehingga dia tidak dapat mengingat apa yang dirinya katakan sama sekali. Kamu mengatakan bahwa ketika menghadapi bahaya, itu adalah naluri seorang kultivator untuk menghindar. Bahkan jika suatu saat, kamu terlibat karena orang lain menghindar, kamu juga tidak apa-apa. Kepala Sukuli berkata dengan aneh. Saat itu, kamu memancing ular itu ke arah Erikin dan Erikin sendiri tidak mencari masalah denganmu. Apa yang kamu katakan adil dan benar, lalu sekarang kamu masih ingin memalingkan muka dan menolaknya. Kepala Sukuli memberitahu publik apa yang terjadi sebelumnya dan banyak kultivator yang sedikit terdiam setelah mendengar ini. Henkili memang bertindak terlalu jauh. Erikin mengambil risiko untuk membantu tanah berbahaya dan secara khusus mengingatkanmu untuk tidak mendekati ular itu, tapi kamu tidak mendengarkan bujukan itu dan justru menggiring ular itu ke arah Erikin, seperti orang yang tidak tahu diri. Dan meskipun begitu, Erikin tidak mengatakan apa-apa, tetapi sekarang kamu berbalik menuduh Erikin, benar-benar orang yang berkarakter jelek. Aku tidak pernah mengatakan itu, jangan fitnah aku. Henkili tersipu dan dengan cepat menyangkalnya. Tapi aku mengingat ini, kata Susan Xiong. Benar, banyak orang mendengarnya saat itu. Henkili, jika kamu ingin memperhitungkan semuanya, maka pertama-tama selesaikan akun dengan Erikin yang sebelumnya. Mita yang juga berkata dengan dingin. Bagus, rupanya aku sekarang dianggap menjadi pengecut. Lalu kalian bekerja sama untuk menindasku. Henkili ditampar dengan kata-katanya sendiri dan ditunjuk-tunjuk oleh kerumunan, membuat dirinya akan meledak karena marah. Dia mengulurkan jarinya dan dengan marah menyapu Susan Xiong, Mita Yan dan lainnya. Kalian tidak berani melawan bayangan hitam. Kalian semua bersembunyi dan bertindak seperti pengecut. Aku adalah satu-satunya yang melawan bayangan hitam dengan satu gerakan. Setelah ini, Henkili sama sekali sudah tidak punya akal sehat, dia hanya mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Sekarang, aku terluka parah dan kalian masih membela penjahat itu. Aku mengerti, tidak heran kamu semua pengecut, karena kamu semua pengecut dan pembelot. Cukup Henkili, jangan bicara lagi. Namun, sebelum Henkili selesai berbicara, Yudhira Ying membentak sedikit marah dari belakang. Saudara Ying, apakah aku salah? Kamu harus membela aku. Henkili memandang Yudhira Ying dengan heran, seolah tidak mengerti mengapa Yudhira Ying mengarahkan sikunya keluar. Aku harus membela kamu. Kamu benar-benar buta. Gigi Yudhira Ying terasa gatal beberapa saat dan dia terdiam. Bahkan jika aku ingin membantu kamu, tapi ucapanmu ini, untuk apa aku bantu? Apakah hanya kamu sendiri yang mencoba untuk melawan? Apakah semua yang melarikan diri adalah pengecut? Kamu tidak hanya memarahi Erikin dan Mita Yan, tetapi juga memarahi aku dan Kelvin Peng. Karena ketika bayangan hitam melemparkan sejumlah besar kemelekatan jiwa kultivator pada saat itu, semua orang mundur untuk menghindarinya. Jika aku mengakui bahwa apa yang kamu katakan itu benar, bukankah itu berarti aku pun mengakui bahwa aku adalah seorang pengecut? Lebih penting lagi, apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak menyadarinya? Saat itu, kalian semua sedang berlari dan Vinola Su masih membentuk penghalang es, sedangkan kamu tidak melakukan apapun. Pada akhirnya, kamu yang tidak bisa menghindarinya,
Jadi kamu menghancurkan benda-benda yang menyelamatkan jiwa untuk melawan sedikit lalu kamu langsung menungkit-ungkit hal ini hanya karena kamu bertarung. Saudara Lee, lukamu cukup serius, kita akan membahas masalah ini nanti. Sebaiknya kamu pergi untuk memulihkan diri dulu, kata Yudhira Ying dingin. Betul, teman seiman Lee, kamu tidak berpikiran jernih sekarang dan kamu ditelan amarah. Kamu harus menunggu sampai kamu tenang untuk berbicara lagi. Kelvin Peng juga berkata. Melihat sikap cuek Yudhira Ying dan Kelvin Peng, raut wajah Hengki Lee pun berubah. Bersambung.